قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, sudah cukup lama kita tidak membahas Pak Marzuki Mustamar. Ternyata video dari Pak Marzuki Mustamar nongol lagi. Ya. Dan seperti biasa, video-video dari Pak Marzuki Mustamar rata-rata ya berteriak-teriak koar-koar Wahabi-Wahabi. Meskipun tidak mengeluarkan perkataan Wahabi-Wahabi, Salafi-Wahabi, ya, tapi tetap nyentil-nyentil pemahaman-pemahaman orang-orang Salafi atau orang-orang yang disebut Wahabi atau ormas yang berpemahaman ya, mirip dengan Salafi-Wahabi, bahkan sama dengan Salafi-Wahabi. Dan seperti biasa juga ya, video-video dari Pak Marzuki Mustamar isinya itu kegagalfahaman terhadap dakwah sunnah, kegagalfahaman terhadap dakwah orang-orang Salafi. Sehingga ketika mengomentari orang-orang Salafi, ya, mengomentari dakwah salaf, isinya menjadi fitnah. Dan itu ya bukan Pak Marzuki Mustamar saja sebenarnya, banyak ya. Termasuk Gus Baha juga seperti itu. Mengatakan Salafi Wahabi, mengkafirkan ziarah kubur. Kemudian kalau bawa keris itu syirik, berarti bawa ATM juga syirik, bawa HP juga syirik. Itu kan kegagalfahaman ya. Kemudian ada juga Gus Baha menyebutkan kalau orang kafir membaca tahlil itu bisa menjadi Islam. Tapi sekarang ada pemahaman yang aneh katanya. Justru orang Islam yang membaca tahlil menjadi kafir. Ya Allah, ya. Orang-orang yang dinilai ulama, orang-orang yang dinilai cerdas, ternyata ya, daya pikir mereka itu sangat memprihatinkan. Ya. Siapa yang menyebutkan orang Islam baca tahlil kok jadi kafir itu siapa? Oh alah, Gus. Itu Gus itu apa? Gus Agus ya. Ya Allah, ya. Dan coba kaum muslimin ya, kita langsung saja kita simak video dari Pak Marzuki Mustamar. Di sini sangat terlihat Pak Marzuki Mustamar ini ngomongnya ngawur ya, berdasarkan kegagalfahaman ya, kemudian menjadi fitnah. Tapi entahlah kaum muslimin, apakah itu kegagalfahaman atau memang tujuannya untuk memfitnah, membuat provokasi ya, memframing supaya terkesan dakwah sunnah ini dakwah yang buruk ya, tidak mau melaksanakan syariat Islam. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. Nah, saya abah ibu nyesal jadi orang NU. Saya kepingin nanti kalau mati nggak usah ditalkin, nak. Saya mati kepingin nggak usah diadani, nak. Saya mati nggak usah dikirim doa, nak. Nggak usah ada yasinan. Nggak usah ada tahlil untuk bapak, nah nggak usah haul. Makanya aku pilihkan untuk Anda kampus yang nggak mengajari itu semua. Ya, ya begitu. Halo, siap membesarkan kampus NU? Siap. Akan lebih baik kalau hari ini atau besok atau lusa anakmu yang ada di UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jember, sampai datang ke kampus, anak ditarik. Ini NU 100% demi masa depan, Mas. Kalau nggak begitu, saya nggak jamin cucumu tahlilan. Halo, saya nggak jamin cucumu yasinan. Saya nggak jamin cucumu wiridan atau aul dan yang lain. Nah kaum muslimin, kalau orang awam mendengarkan perkataan dari Pak Marzuki Mustamar ini, ya memang bisa terfitnah kaum muslimin. Ya, karena yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar itu tidak 100% benar. Ya, dibumbui dengan fitnah-fitnah, dibumbui dengan pelintiran-pelintiran
apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh para asatidz salafi. Ya. Para asatidz salafi mengatakan A, Pak Marzuki Mustamar memelintir menjadi U. Ya. Jadi isinya jadi fitnah kaum muslimin. Ya. Kalau Pak Marzuki Mustamar menjelaskan apa adanya, ya sesuai dengan yang disampaikan oleh para asatidz salaf, ya para ustadz salafi, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah sama sekali. Ya, menjelaskan tentang bid'ahnya tahlilan, yasinan, ya, kemudian haulan. Itu kalau menjelaskan sesuai dengan penjelasan para asatidz salafi nggak ada masalah. Ya, argumen Ustadz Salafi disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar di hadapan jamaahnya. Para Ustadz Salafi itu nggak mau tahlilan, nggak mau yasinan. Alasannya apa? Alasannya ya jelaskan sesuai dengan penjelasan para asatidz Salafi. Jangan fitnah. Tapi sepertinya setiap penyampaian dari Pak Marzuki Mustamar, ya, sudahlah dia tidak menjelaskan apa yang dijelaskan para asatidz Salafi, ditambah lagi dengan fitnah-fitnah. Nggak sopan ini. Ya. Masa sekelas kiai seperti ini kaum muslimin? Nah, saya abah ibu misal jadi orang NU. Saya kepingin nanti kalau mati nggak usah ditalkin, nak. Nah kaum muslimin, ya kalau kita memahami kalimat dari Pak Marzuki Mustamar ini kalimat satir kaum muslimin. Kalimat sindiran, menyindir orang-orang yang tidak sepaham dengan Pak Marzuki Mustamar khususnya, ya, dan tidak sepaham dengan orang-orang Nahdlatul Ulama pada umumnya. Dan ini masuk ke dalam fitnah dan provokasi. Ya. Statement dari Pak Marzuki Mustamar ini fitnah dan provokasi. Fitnahnya adalah Pak Marzuki Mustamar ini memfitnah bahwa orang-orang di luar Nahdlatul Ulama itu tidak mau mengamalkan mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Sementara mentalkin orang yang mau meninggal dunia itu hukumnya sunnah. Bahkan itu mustahab kaum muslimin, sangat dianjurkan, sangat diperintahkan ketika orang mau meninggal dunia untuk mentalkin, untuk menuntun supaya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya, di dalam hadis, dan ini banyak riwayatnya kaum muslimin, ya. Nggak hanya satu imam saja yang meriwayatkan, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan Laqinu mautakum la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tuntunlah orang yang mau meninggal dunia di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir kalimat, akhir ucapan yang diucapkan oleh orang tersebut la ilaha illallah, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Hadis ini sahih kaum muslimin, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Muslim, ya, dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah, ya, baik salafi, baik Muhammadiyah, mereka mengamalkan ini kaum muslimin. Mereka mengamalkan, bukan tidak mengamalkan. Jadi kalimat sindiran dari Pak Marzuki Mustamar itu kalimat fitnah, ya, dan kalimat provokasi. Seolah-olah orang di luar NU itu tidak mau mengamalkan mentalkin orang yang mau meninggal dunia. Padahal nggak seperti itu kaum muslimin, ya. Bohong Pak Marzuki Mustamar, ya, bohong. Ya. Jadi yang satu ini kalimat dari Pak Marzuki Mustamar ini kalimat fitnah, ya. Bohong kaum muslimin. Ini provokasi, ya. Coba kita lanjut ke statement yang berikutnya kaum muslimin. Saya mati kepingin nggak usah diadani, nak. Saya mati nggak usah dikirim doa, nak. Nggak usah ada yasinan. Kaum muslimin, yang pertama masalah azan di kuburan, azan untuk mayat, ya. Kemudian masalah doa yang dikirimkan untuk mayat. Kemudian yang ketiga masalah yasinan, ya. Kalau masalah azan untuk mayat, azan di kuburan, itu memang tidak ada perintahnya di dalam syariat Islam, tidak ada perintahnya, tidak ada perintah dari Al-Quran maupun Sunnah. Nabi Muhammad SAW nggak pernah memerintahkan, nggak pernah mencontohkan, ya. Coba sebutkan satu saja kalau ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengazankan jenazah para sahabat yang meninggal dunia, atau ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia diazankan oleh para sahabat, atau sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian ada sahabat yang meninggal dunia, kemudian diazani oleh para sahabat yang lain.
Coba, satu saja kalau ada riwayatnya. Ya, jelas nggak ada. Sehingga jelas ya disimpulkan itu bukan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, bukan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga wajar kalau ada orang yang nggak mau mengamalkan. Apa masalahnya? Wah, nggak ada tuntunannya. Kalau Anda merasa itu adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah amal soleh, ya, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyampaikan? Kenapa tidak mengajarkan? Para sahabat kenapa tidak mengamalkan? Kalau memang itu adalah bentuk amal soleh. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ya, mengajarkan cara kita untuk duduk di WC. Ketika kita buang hajat, cara duduk saja diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sampai tata cara potong kuku saja, ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Apalah lagi kalau memang ya ada syariat azan untuk mayat, pasti diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu Pak Marzuki Mustamar. Ya. Jadi apa masalahnya ketika seseorang mengatakan itu tidak diajarkan di dalam syariat Islam? Ya karena memang nggak diajarkan. Ya. Apakah orang-orang yang mengamalkan azan untuk mayat itu mereka lebih pintar daripada Nabi Muhammad SAW, lebih pintar daripada sahabat? Coba, ya. Padahal seandainya para sahabat dulu mau melakukan, pasti bisa. Tidak ada penghalang sama sekali. Dan kalau itu bentuk amal soleh, mereka paling semangat untuk beramal soleh. Ya. Tuh Pak Marzuki Mustamar. Ya. Kemudian masalah doa. Nah, ini masalah doa ini fitnah lagi. Ya. Siapa bilang orang-orang yang berseberangan pemahaman dengan NU, terkhusus biasanya yang dimusuhi oleh Pak Marzuki Mustamar ini orang-orang yang berpemahaman Wahabi, ya. Tapi di sini jelas ya Pak Marzuki Mustamar menyindir Muhammadiyah. Ya, memang Muhammadiyah juga dulu disebut Wahabi juga kaum muslimin, ya. Jadi lebih simpelnya kita sebut Wahabi lah, ya. Siapa bilang orang-orang Wahabi tidak mau mengirim doa untuk orang yang sudah meninggal dunia? Ini bohong. Bohong. Wallahi bohong. Ya. Orang-orang yang disebut Wahabi, Pak Marzuki Mustamar, mereka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Makanya Pak Marzuki Mustamar ini sesekali ya datang ke masjid yang dikelola oleh orang-orang Wahabi. Ya, apakah Muhammadiyah, apakah ya Salafi, ya. Jangan anti duluan. Orang yang disebut Salafi saja santai kok, nggak anti dengan NU kok. Mereka Jumatan di masjid yang dikelola oleh orang NU, santai saja. Khotibnya NU, imamnya NU, di sana ditabuh beduk dan lain sebagainya, santai saja, nggak ada masalah. Ya, karena orang Salafi nggak mengkafirkan NU, ya. Coba ya Pak Marzuki Mustamar, apalagi di zaman sekarang ini, ya kalau nggak mau nggak masalah lah, nggak mau datang ke masjid-masjid Salafi Wahabi, ya. Pak Marzuki Mustamar cek di YouTube khutbah Jumat dari ustadz-ustadz Salafi, cek ada nggak di sana mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan sudah jelas di sana itu Pak Marzuki Mustamar. Sudah jelas. Ya. Ya, kalau masalah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia, emang mau koar-koar? Hah? Coba. Hah? Emang mau koar-koar? Soalnya mendoakan orang tua saya loh. Saya mengundang orang-orang untuk mendoakan orang tua saya. Ya. Anaknya sendiri itu harus mendoakan minimal 1 hari 5 kali. Sehari semalam itu minimal, paling sedikit. Jangan sampai kita sholat kemudian melewatkan untuk membacakan doa untuk orang tua kita. Apakah sudah meninggal dunia, apakah masih hidup? Ya, doakan. Apalagi Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, waktu paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Maka sujud, baca doa. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kan seperti itu. Itu minimal 1 kali sujud. Ya, kita membaca doa itu. Ya, minimal 1 kali sholat, 1 kali sujud kita baca. Sehingga 5 kali sholat, 5 kali kita mendoakan orang tua kita di waktu yang mustajab. Ya. Belum lagi ketika ada waktu ya antara azan dan iqomah, dimanfaatkan untuk berdoa. Ya.
untuk mendoakan kaum muslimin, untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, mereka membacakan doa, Pak Marzuki Mustamar. Ya, nggak ada orang yang melarang untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada. Ya, cuma kalau masalah yasinan dan tahlilan, ya, iya, ada yang melarang. Ya, orang-orang salafi ya sangat menentang amaliyah-amaliyah bid'ah seperti yasinan dan tahlilan ketika orang sudah meninggal dunia di tempat kematian. Ya, karena apa? Kembali lagi, tidak pernah dituntunkan oleh syariat Islam, tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para imam ahli hadis, kemudian para imam madhab. Ya, mereka nggak pernah menggelar acara yasinan dan tahlilan. Coba ya, sebutkan satu saja kalau ada ya perintah untuk melaksanakan acara tahlilan. Ya, atau Nabi Muhammad SAW atau sahabat atau tabi'in atau atba'ut tabi'in ya, atau para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para imam ahli hadis, para imam madhab. Coba sebutkan apakah mereka menyelenggarakan acara yasinan tahlilan untuk orang yang sudah meninggal dunia? Nggak ada. Justru dalil-dalil menunjukkan bahwa perbuatan yang seperti itu dilarang. Dilarang. Ya, perbuatan mengada-ada dalam syariat Islam ya, yang tidak ada tuntunannya itu dilarang. Itu namanya bid'ah. Ya, itu namanya bid'ah. Nggak ada tuntunan acara yasinan, tahlilan itu nggak ada. Apalagi kalau masalah yasinan tahlilan, kita lihat itu realita Pak Marzuki Mustamar. Ya, dan insya Allah di mana sajalah yang seperti itu. Ya, banyak yang datang yasin dan tahlil itu orangnya nggak sholat. Ya, dan tidak sedikit orang yang menggelar acara yasinan dan tahlilan ketika orang tuanya meninggal dunia. Ya, dia sendiri ketika berlangsung acara yasinan dan tahlilan, dia nggak baca Quran, dia nggak mendoakan orang tuanya, dia sibuk ngurus makanan, sibuk ngobrol. Ya. Kemudian banyak juga yang mereka nggak sholat, nggak nutup aurat. Bagaimana dia mau mendoakan orang tuanya setelah itu? Ya. Dan itu realita, ya. Nggak bisa ditutup-tutupi. Banyak sekali orang-orang yang mereka ya setelah itu nggak mendoakan orang tuanya. Cukup mendoakan orang tuanya ketika yasinan dan tahlilan. Ya, setelah itu nggak pernah dia. Ya, sholat saja enggak. Dan kalau bahas masalah realita-realita yang seperti ini ya cukup banyak fakta-fakta yang sangat membagongkan ya terkait acara yasinan dan tahlilan ini. Ya, banyak sekali kok, apalagi ketika acara berlangsung. Banyak sekali yang bacanya ngawur. Ya, orang lagi baca dia sibuk merokok ya sambil ngobrol. Ya, itu semuanya menentang syariat Islam. Ya, di dalam Al-Quran jelas, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tapi ketika dibacakan Al-Quran mereka sibuk ngobrol, bahkan merokok, dan itu realita, sudahlah. Ya, padahal acara tahlilan kadang sampai pakai sound, ya, pakai speaker, suaranya besar terdengar di mana-mana, ya sampai di luar-luar orangnya beludak yang hadir. Tapi mereka di luaran apa? Ngobrol sambil rokokan, padahal dibacakan Al-Quran. Anaknya kadang yang punya musibah itu, ya ahli musibah itu, nggak ikut baca Quran, nggak ikut mendoakan, ngobrol. Sudahlah, itu nggak bisa dibungkiri, itu fakta, ya. Itu fakta. Yuk kita lanjut ke videonya kaum muslimin. Nggak usah ada tahlil untuk bapak, nah nggak usah haul. Makanya aku pilihkan untuk Anda kampus yang nggak mengajari itu semua. Ya, ya begitu. Halo, siap membesarkan kampus NU? Siap, siap. Akan lebih baik kalau hari ini atau besok atau lusa anakmu yang ada di UMM Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Jember, sampai datang ke kampus anak ditarik. Ini NU 100% demi masa depan, Mas. Kalau nggak begitu saya nggak jamin cucumu tahlilan. Halo, saya nggak jamin cucumu yasinan.
Saya nggak jamin cucumu wiridan atau haul dan yang lain. Statement dari Pak Marzuki Mustamar ini fitnah dan provokasi kaum muslimin. Ya. Karena kebencian terhadap orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi, atau yang semisal, dan juga karena kekhawatiran kehilangan jamaah, akhirnya Pak Marzuki Mustamar membuat fitnah dan provokasi. Ya. Yang disampaikan oleh Pak Marzuki Mustamar itu tidak 100% benar kaum muslimin, tapi ada fitnahnya, ada fitnah dan provokasinya. Ya. Kalau masalah talqin dan mendoakan, ya, orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi atau yang semisal atau Muhammadiyah yang disebut oleh Pak Marzuki Mustamar tadi, mereka mengamalkan talqin, mereka mentalqin orang yang mau meninggal dunia, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah, dituntun. Dan mereka juga mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan tidak mendoakan Pak Marzuki Mustamar. Itu fitnah, fitnah, ya, wallahi itu fitnah. Ya, tapi kalau masalah azan untuk mayat, acara yasinan, acara tahlilan, acara haul, memang itu tidak ada tuntunannya dari syariat Islam. Nggak ada. Siapa yang pernah mengamalkan? Coba, dari generasi terbaik umat Islam. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, mereka nggak pernah memerintahkan, nggak pernah mengamalkan, nggak pernah mengajarkan tata cara azan untuk orang yang sudah meninggal dunia, acara yasinan dan tahlilan di hari kematian, dan acara haul. Nggak pernah. Coba, ya, siapa yang pernah diazani oleh Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia? Diazani oleh para sahabat, diazani oleh para imam ahli hadis, diazani oleh para imam madhab. Coba, siapa yang pernah mereka hauli juga? Ya, nggak ada. Jadi itu bukan syariat Islam. Lah kalau bukan masalah syariat Islam, kenapa kok dibesar-besarkan? Kenapa kok dibela mati-matian sampai memfitnah orang-orang yang mendakwahkan sunnah? Itu kan fitnah. Ya, mengatakan tidak mau mentalkin, tidak mau mendoakan. Ya, kalau orang yang awam percaya dengan perkataan Pak Marzuki Mustamar, ya jelaslah mereka benci dengan orang Muhammadiyah, benci dengan orang Salafi. Karena apa? Nggak mau mentalkinkan, nggak mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Ini kan fitnah yang kejam. Ya, dikatakan tidak mau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Padahal jelas-jelas, ya, kalau mau melek, ya, mereka itu mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Cuma beda caranya. Mereka lebih memilih cara-cara yang berkualitas. Ibarat memilih barang, mereka itu milih meskipun satu genggam itu emas, daripada satu truk tapi besi rongsoan. Ya. Ibarat kita mengamalkan sedikit sunnah, itu ibaratnya kita sedikit tapi emas murni. Ya, kalau bid'ah, ya ibarat satu truk itu rongsokan besi karatan rongsokan yang sudah nggak laku. Ya, apalagi kalau kita melihat realita orang yasinan dan tahlilan itu banyak yang nggak sholat. Bahkan yang ahli musibah sendiri, ya banyak yang nggak sholat. Bahkan ketika acara yasinan dan tahlilan sedang berlangsung, yang katanya ngirim doa untuk orang tuanya, dia sendiri nggak ikut mendoakan. Dia sibuk ngobrol, sibuk ngurusin makanan, sibuk ngurusin apalah. Dan itu realita. Di mana-mana seperti itu, realita. Dan ini nggak terbantahkan kaum muslimin. Ya, nggak terbantahkan. Karena memang realitanya seperti itu. Banyak yang ketika acara yasinan dan tahlilan berlangsung, orang-orang pada ngobrol sambil rokokan. Coba, itu banyak lah. Banyak sekali. Sudahlah itu ibadah tanpa tuntunan. Ya, ketika melaksanakan juga mainan. Apa yang mau diharap coba dari acara yasinan, tahlilan, haul? Apa coba? Yang datang tuh cari makanan sudah. Ya, cuma makanan tok yang dibesar-besarkan. Dari dulu seperti itu. Yang dibesar-besarkan makanannya. Coba kalau acara seperti itu nggak ada makanannya. Halah. Sepi. Dan yang seperti itu kok malah disebut Pak Marzuki Mustamar demi masa depan. Jangan sampai nanti anaknya nggak yasinan, nggak tahlilan, ya, nggak haulan. Coba dicek Pak Marzuki Mustamar. Ya, orang NU itu banyak yang nggak sholat, banyak yang nggak nutup aurat, banyak yang kadang-kadang jadi imam sholat pun bacaannya amburadul nggak jelas, ya, nggak ngerti fikih sholat. Itu yang dibeneri. Jangan sampai nanti ya anak-anak kita ini nggak ngerti bagaimana ibadah yang benar.
Coba ya, banyak orang-orang NU masih melakukan kesyirikan, masih melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, apalagi kesyirikan kaum muslimin. Ya Allah, kuburan-kuburan keramat itu kaum muslimin rame, isinya orang NU semua itu kaum muslimin. Minta-minta di kuburan. Ya, itu yang perlu dibenahi Pak Marzuki Mustamar. Ya, tuntunkan anak-anak kita, generasi Islam ini dengan amalan-amalan yang sudah jelas-jelas diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, perintahkan mereka untuk sholat. Ya, laki-laki ditekankan untuk bisa memakmurkan masjid, sholat berjamaah 5 kali sehari itu. Ya, kalau bisa jangan sampai ditinggalkan kecuali ada uzur. Ya, kemudian yang perempuan jangan sampai di hadapan orang yang bukan mahram tidak menutup aurat. Yang seperti itu yang ditekankan, yang dikhawatirkan Pak Marzuki Mustamar. Jangan khawatir anaknya nggak yasinan, nggak tahlilan, nggak haulan, tapi nggak khawatir generasi penerusnya nggak sholat, nggak nutup aurat, nggak mau memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu. Yang seperti itu malah nggak khawatir. Ini gimana? Ya, kan kacau kaum muslimin. Ya, itulah definisi yang namanya bid'ah, mematikan sunnah kaum muslimin. Ya. Dan kita lihat kaum muslimin, ya, yang hadir di acara bid'ah dengan yang hadir sholat berjamaah, itu kontras perbandingannya kaum muslimin. Kalau acara bid'ah itu yang datang luar biasa, ya, apakah yasinan, tahlilan, atau acara apapun lah di masjid, perayaan maulid, perayaan Isra Mi'raj, itu yang hadir sangat luar biasa. Tapi ketika sholat berjamaah sepi, ya, sepi. Dan di mana-mana seperti itu. Ya. Seharusnya yang seperti itu yang dikhawatirkan kaum muslimin. Ya. Masjid sepi, ibadah-ibadah yang jelas ada tuntunan sepi, tapi ibadah-ibadah yang tanpa tuntunan itu malah rame. Ya. Yang seperti itu yang seharusnya dikhawatirkan. Ya. Mungkin sedikit ini saja yang bisa kami bahas kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.